Tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini masih terus saja terjadi dan bagaimana pula upaya yang harus dilakukan agar kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi. Dan untuk membahas hal ini, kita telah terhubung bersama dengan Ibu Fitriani yang merupakan Ketua Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan Bungong Jempa Aceh melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Fitri telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Bu Fitri, sebenarnya apa yang menyebabkan kekerasan terhadap anak ini masih saja terjadi hingga saat ini, Bu Fitri? Terima kasih. Sebenarnya kekerasan terhadap anak ini kan terjadi karena memang kita belum maksimal melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Walaupun kemudian banyak aturan, kebijakan kemudian yang sudah diterbitkan dan dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini baru tataran di permukaannya, karena persoalan kekerasan terhadap anak terjadi itu karena ada persoalan dasar yang memang kita sendiri belum berusaha menyelesaikan persoalan mendasar yang dialami oleh anak. Karena apa, dalam asumsi yang kita lihat selama ini, orang tua mungkin hanya atau lingkungan hanya melihat persoalan anak itu dari sudut pandang dia sebagai anak, padahal persoalan yang dialami oleh anak, terutama kasus-kasus yang akhir-akhir ini cukup tinggi terjadi, terutama pada kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak, itu juga cukup lumayan tinggi karena memang atensi dari kita semua terhadap perlindungan anak itu dirasa masih belum maksimal bisa dilakukan gitu. Dalam catatan yang kita dapat, sebenarnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini ada sekitar 202 sebenarnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, dan itu menurut saya satu situasi yang cukup memprihatinkan, di mana banyak anak menjadi korban ini juga belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Nah, penting kita sebenarnya membangun upaya perlindungan terhadap anak, karena anak ini akan sebagai kelompok rentan yang perlu dilindungi oleh kita semua. Ya baik Bu Fitri, lantas bagaimana Ibu melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terhadap perlindungan anak dari kasus kekerasan ini, Ibu? Nah, upayanya memang sudah dilakukan, tapi sebenarnya apa yang menyebabkan itu terus terjadi karena rantainya belum bisa kita putuskan dengan baik, karena memang penghukuman yang dilakukan terhadap pelaku atau efek jerah terhadap pelaku itu belum cukup maksimal gitu. Jadi belum lagi sebenarnya ketika di Aceh dengan menggunakan kanun jinayat pada pasal perkosaan itu, efek jerah yang dirasakan oleh pelaku terhadap mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak itu tidak cukup memberi efek jerah, sehingga kemudian kita sendiri tidak bisa memutuskan mata rantai kekerasan terhadap anak yang dilakukan. Jadi bahwa kita sudah punya banyak undang-undang perlindungan baik secara nasional maupun undang-undang perlindungan terhadap anak yang ada di tingkat Aceh, tapi efek jerah yang kemudian yang dirasakan oleh pelaku itu tidak memberi pembelajaran buat yang lain, sehingga sehingga kita masih bisa terus melihat kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap anak masih terjadi di Aceh saat ini. Iya, Bu Fitri, lantas sebenarnya jika kita melihat harus ada efek jerah dari para pelaku kekerasan anak ini, seperti apa yang seharusnya hukuman diberikan kepada para pelaku kekerasan terhadap anak ini, Bu Fitri? Nah, efek jerah yang harus dilakukan memang saat ini memang misalnya di teman-teman masyarakat sipil sendiri sedang melakukan upaya untuk mendorong pemerintah untuk review lagi kanun jinayat, terutama berkaitan dengan pasal perkosaan yang dimasuk di dalamnya, yang dalam kajian kita itu memang sangat tidak adil buat korban, karena penghukuman yang diberikan, yang dijatuhkan itu tidak memberi satu dampak yang bisa melindungi anak, terutama anak yang menjadi korban. Nah, seharusnya memang upaya yang harus dilakukan adalah tidak hanya membangun satu mekanisme dalam konteks hukum saja, tapi bagaimana di tingkat terendah, mulai dari pendidikan, sosialisasi, advokasi, kampanye, itu harus dilakukan secara gencar, bahwa ketika kekerasan terhadap anak itu terjadi, itu
satu situasi di mana itu kayak semacam gunung es yang kalau kemudian dari sekarang kita nggak menanganinya dengan tepat, itu akan memberi dampak yang sungguh cukup tidak baik bagi keberlangsungan generasi kita di masa yang akan datang. Karena anak yang menjadi korban sekarang berpotensi menjadi pelaku di masa yang akan datang kalau kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan itu bisa memberi ruang dia menjadi pelaku di masa yang akan datang. Jadi memang selain membuat perangkat hukum dan kebijakan yang sangat melindungi anak dan memberi efek jerah kepada pelaku, sehingga kalau dia mau melakukan kekerasan terhadap anak siapapun orangnya itu akan berpikir beribu kali untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dan yang kedua, bagaimana membangun mekanisme pemulihan terhadap anak yang menjadi korban, sehingga kita berharap di masa yang akan datang anak tidak lagi menjadi pelaku untuk korban yang lain gitu. Oke, Bu Fitri, ini kita ketahui bahwasanya memang untuk pengaduan ataupun tempat pengaduan bagi anak sendiri ini sudah ada. Namun sebagian besar ini para korban kekerasan terhadap anak ini mereka tidak tahu kemana harus mengadu, bahkan tidak berani untuk mengadu atas tindakan yang dialami oleh mereka. Itu seperti apa dari Bu Fitri melihatnya? Nah, ini terjadi karena memang dari kecil kita tidak membiasakan anak untuk berani menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan berkaitan dengan dirinya. Jadi di konsep pendidikan kita sendiri sebenarnya juga tidak memberi ruang bagaimana kemudian anak bisa menyampaikan situasi yang dialami dia. Misal ketika anak diancam oleh pelaku untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami, terutama pada kasus-kasus perkosaan ya, itu yang sulit kita bisa identifikasi di awal karena biasanya setelah 10 atau 5 kali atau bahkan lebih dari 3 kali baru bahkan ada yang sampai tahunan dia baru bisa menyampaikan bahwa dia mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual. Karena apa? Dalam basis pendidikan kita di awal saja kita tidak memang membiasakan anak untuk berani menyampaikan apa yang memang harus semestinya disampaikan oleh anak berkaitan dengan tubuhnya gitu. Itu karena kalau saya boleh agak lebih berani menyebutkan sebenarnya bahwa dalam kurikulum pendidikan kita tidak memasukkan salah satu mata pelajaran berkaitan dengan soal bagaimana dia mengenali tubuhnya, kenapa penting dia menjaga tubuh, siapa yang berhak otoritas terhadap tubuhnya, itu yang tidak masuk dalam kurikulum pendidikan kita, sehingga anak tidak tahu ketika dia mengalami kekerasan dia membiarkan itu sampai kemudian orang sekitarnya juga bisa mengidentifikasi. Yang kedua, dukungan dari keluarga. Bapak ibunya itu tidak aware terhadap perubahan-perubahan yang dialami oleh anaknya. Karena apa? Mungkin orang tua terlalu sibuk untuk mencari kerja sehingga dia tidak melihat situasi ini. Dan ketiga adalah bagaimana lingkungan melihat persoalan yang dihadapi oleh anak. Jadi memang tiga situasi ini yang menurut saya memang perlu kita perbaiki ke depan sehingga untuk menekan bahkan untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak terjadi di Aceh khususnya itu bisa kita minimalisir, mudah-mudahan bisa kita hilangkan. Iya, baik Bu Fitriani, seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya untuk agar dapat mencegah korban yang sekarang ini menjadi korban kekerasan agar nantinya tidak menjadi pelaku di masa yang akan datang. Lantas pendampingan seperti apa yang dilakukan untuk melindungi para anak ini menurut Ibu sendiri, Bu? Nah, saya pikir memang pemerintah harus serius menangani soal bagaimana pemulihan terhadap korban anak kekerasan terhadap anak. Itu memang harus dibangun satu mekanisme yang terintegrasi mulai dari tingkat provinsi mungkin sampai dengan tingkat desa. Mungkin saat ini pemerintah kita sudah membangun dinas, sudah punya P2TP2A yang bagian dari perlindungan terhadap perempuan dan anak, tapi ada satu entitas yang menurut saya penting juga dikuatkan oleh pemerintah adalah lingkungan masyarakat, di mana misalnya peran-peran tuhaput, peran-peran masyarakat kampung yang memang sebagian besar anak yang mengalami korban kekerasan itu terjadi di wilayah-wilayah yang memang cukup interaksinya itu memang cukup cukup memberi ruang. Jadi
Ya, ya Bu Fitri, ini kita tahu bahwasannya di tengah pandemi COVID-19 saat ini memang kekerasan terhadap anak ini memang sudah semakin meningkat ini Bu Fitri. Bagaimana Ibu melihat korelasi sebenarnya antara kekerasan terhadap anak dengan masa pandemi ini, Bu? Pandemi ini kan sebenarnya satu situasi yang kita sendiri, mungkin saya sendiri ya sebagai ini belum pernah mengalami pada situasi ini gitu. Ini satu situasi yang baru yang mengharuskan semua orang tiba-tiba anak yang biasanya harus kita titipkan ke mereka harus bersekolah dari jam 8 sampai jam 2 siang. Tapi kemudian keadaan memaksa anak-anak kita untuk berada di rumah yang kemudian saya yakin sekali hampir sebagian besar orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap anak di rumah karena berbagai kesibukan yang dialami oleh orang tua. Nah, pandemi ini sendiri memang satu situasi yang kita harus bangun satu mekanisme bagaimana bisa, karena kita juga nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi karena situasi ketika di rumah, belajarnya dari rumah, anak kemudian mengakses media, mengakses pelajaran yang harus melalui media elektronik. Nah, ini Oke. yang kemudian satu pendidikan yang harus kita berikan kesadaran kepada orang tua untuk melalui lebih intensif lagi melakukan pengawasan terhadap anaknya. Baik. Ya, baik. Ya, baik. Tentunya harapan kita semua bahwasanya adanya pendampingan dari orang tua dan juga dari pemerintah sendiri agar kekerasan terhadap anak ini tidak lagi terjadi dan bisa menurun terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Baik, terima kasih Bu Fitriani, Ketua Dewan Pengawas Solidaritas Perempuan Bungo Jempa Aceh telah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saudara